Kita harus bersama-sama mencari visi dan wawasan yang kita semuanya setuju. Ini bukan kompromis, tapi kita sama-sama mencari satu hati yang kita setujui bersama. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kedudukan bangsa Indonesia terdapat pada butir ketiga isi Sumpah Pemuda, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mulai saat itulah bahasa Melayu resmi menjadi bahasa persatuan. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan dan tulisan berkembang mulai pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa berhubungan di Nusantara. Bahasa Melayu digunakan dalam pada siaran radio dan radio rahasia yang digunakan untuk perjuangan bahasa Indonesia melawan penjajah. Pada Kongres Pemuda yang pertama tanggal 30 April pada 2 Mei 1926, para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan bahasa persatuan Indonesia. Kemudian, M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia dan disetujui pada 2 Mei 1926. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam laman resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Didukung adanya beberapa prasasti seperti Kedukan Bukit di Palembang pada 638 Masehi, Prasasti Talang Tuwo pada tahun 648 Masehi di Palembang, Prasasti Kota Kapur 686 Masehi, Prasasti Karangberahi 688 Masehi di Jambi. Terdapat prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno pada tahun 832 Masehi dan tahun 942 Masehi di Bogor. Bukti-bukti pemakaian bahasa Melayu sudah mulai pada masa Kerajaan Melayu dan Sriwijaya dapat dilihat dari berbagai prasasti, seperti prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini berukuran 45 kali 80 meter yang ditulis pada tahun 682 Masehi dengan menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Melayu kuno yang isinya proklamasi atau pemberitahuan tentang pembentukan Kedatuan Sriwijaya. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia zaman Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan. Hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa untuk mempelajari agama Buddha. Tidak hanya itu, bahasa Melayu juga dibawa dan dikenalkan oleh para pedagang Melayu ke tanah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau lainnya sehingga bahasa Melayu digunakan sebagai komunikasi perdagangan dan komunikasi antar suku. Bahasa Melayu semakin pesat perkembangannya ketika agama Islam masuk di Kepulauan Nusantara. Prasasti peninggalan sejarah Islam di Nusantara seperti pada batu nisan di Minye Tujuh, Aceh tahun 1380 Masehi
dan tulisan susastra abad ke-16 dan ke-17 yang ditulis oleh syair Hamzah Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Tajus Salatin, dan Bustanus Salatin. Para ulama dari Melayu selain membawa ajaran agama Islam juga membawa bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda, diterimanya bahasa Indonesia juga dapat tercermin dari diadakannya Kongres Bahasa Indonesia atau KBI pada tanggal 25 sampai 28 Juni pada tahun 1938 di Solo. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia semakin kuat peranannya pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 karena digunakan saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan sejak ditetapkan pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus. Selain itu, terjadi pergantian ejaan dari ejaan Van Ophuijsen dari masa jajahan Belanda menjadi ejaan Suwandi karena dianggap lebih menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi. Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia yang mengambil tempat di Jakarta pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2008 sejak dahulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional didukung melalui pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA dan pasal 44 ayat 1 serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang berisi mengenai lambang negara serta lagu kebangsaan. Fase bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sekurangnya sudah terwujud dengan fakta 45 negara telah mengajarkan bahasa Indonesia. Tahun 2013 lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh telah dilakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi atau universitas di dunia untuk mandirikan pusat-pusat pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satunya adalah Pusat Pembelajaran Bahasa Indonesia di Universitas Bahasa-Bahasa Asing Beijing atau Beijing Foreign Studies University yang terletak di kota Beijing, Republik Rakyat Tiongkok.